saya datang ke sini itu para tamu semuanya. Silahkan tanya baca. Mungkin kalau di kawan-kawan tidak bisa ketemu sama Bajuan kan, kalau di sini langsung ketemu. Ngomong apa di hati kamu, solusinya gimana Mbak? Nah, sekarang gini aja, mungkin kalau para tamu ini sungkan atau segan, bertanya, saya yang bertanya. Gimana? Kan di antara ratusan bahkan ribuan tamu ini, Iya. ini suka ada penyusup nih. Oke, terus? Suka ada penyusup dan suka ya ketika Samsudin melakukan ya apa, Iya. minta pembuktian apa Iya, segala iya. macam. Hah? Pak, menurut pandangan jenengan gimana itu? Begini. Orang yang baik, orang yang di atas pasti ada musuhnya. Semakin banyak daunnya, anginnya semakin kencang. Benar enggak? Benar. Kalau dibiarkan di bawah pohon, daunnya banyak. Nanti kalau ada angin, gerakannya juga besar. Itulah gambaran si Samsudin itu. Semakin dia jaya, semakin dia banyak orang, pasti ada orang yang tidak senang. Itu pasti. Seperti itu. Tergantung Samsudinnya gimana. Dia menyikapinya. Jangan dia mementingkan dirinya sendiri. Meskipun dia bisa mengalahkan. Tapi dia harus bisa menjaga marwah pondok. Gitu loh. Marwah pondok ini harus dijaga. Karena apa? Pengalaman yang dulu-dulu. Jangan sampai terulang, Mas. Mas tadi gitu loh. Merusak itu lebih cepat daripada membangun. Betul. Gitu. Membangun itu memang Sulit. sangat sulit. Kita sulit sekali. Tapi kalau merusak sehari udah Hancur. rata yang bangunan ini. Gitu. Tapi kalau membangun karakter manusia, membangun keimanan, itu sulit. Bahkan butuh proses. Kalau sudah merintis kebaikan jangan, digoda jangan mau. Ada penyusup, ada terserah. Gitu. Kalau dia butuh pembuktian, langsung aja. Mau kamu gimana, ketemu di mana, itu aja selesai. Nah, sekarang ini juga kan ada salah satu ahli ruqyah Ya. yang dimana beliau ini menantang Gus Samsudin untuk diruqyah, yang dimana katanya Gus Samsudin ini pengobatannya menggunakan bantuan jin berupa genderuwo dan buta hijau. Iya. Seperti itu. Tilana pocong katanya Mbak Jan. Gimana tanggapan Mbak Jan? Bahkan ini katanya genderuwonya ini menyerupai Gus Samsudin. Iya. Iya. Seperti itu. Heeh. Ini di depan kita nih terang-terangan seperti itu. Bahkan dia berani gambling. Gamblingnya seperti ini. Kalau misalkan ucapan saya nggak terbukti, saya berani bayar 10 juta. Tapi kalau misalkan Gus Samsudin benar seperti itu, Gus Samsudin harus bayar saya juga. Dan akan saya bersihkan ilmunya Gus Samsudin. Nah, kalau misalkan nanti sudah saya ruqyah, sudah saya bersihkan, Gus Samsudin suruh menghadirkan atau mendohirkan benda lagi, kalau nggak bisa berarti ilmunya sudah nggak ada. Ini Bahajan yang harus bertindak dulu. Orangnya nggak ilmunya udah nggak ada. Kalau udah nggak bisa mendohirkan lagi kata seperti itu. Gitu. Nah, monggo tanggapin. Oke, siap. Bahagia itu gudang ilmu, tenang. Siap. Mantap. Seorang dukun atau gimana kopiah, satu contoh saya gambarkan. Saya ini penyusupnya tadi ya, saya gambarkan seperti itu. Oke. Saya itu ilmunya saya perewangan. Perawangan. Perewangan itu saya memelihara jin dan setan. Banyak sekali. Jika saya berhadapan dengan Samsudin, saya bisa mengatakan Samsudin itu buta hijau dan sebagainya. Perewangan saya ini saya suruh menjelma seperti Samsudin, menjelma seperti buta hijau. Karena setan itu bisa berubah-ubah, Pak. Kalau dibuktikan itu bisa, itu belum tentu punya Samsudin, paham? Seperti itu gambarnya. Gitu ya. Iya. Terus tanggapannya gimana menurut? Kalau menurut saya ya langsung ada pembuktian aja, mana yang menang, mana yang kalah. Langsung ya. Karena sebuah pembuktian itu berarti menunjukkan bahwa kita ini orang gentle, Mas, orang pemberani. Disaksikan orang banyak, orang biar tahu Samsudin settingan apa enggak biar tahu juga. Iya. Gitu loh.
Orang jendol seperti itu, di hadapan orang banyak. Orangnya suruh datang, disaksikan dengan santri-santri atau tamu-tamu yang banyak. Jadi jangan settingan-settingan di Iya, luar sana gitu kan. jangan. Teriak-teriak. Iya, Datang langsung. datang langsung apa kemauan. Tuh, namanya orang ingin menjatuhkan segala cara, Pak. 1000 cara. Cara ini nggak berhasil, besoknya cara ini. Cara ini nggak berhasil, lain kali. Orang menjatuhkan niat jelek itu kan banyak sekali. Tidak sulit untuk menjatuhkan seperti itu. Padahal Gus Samsudin itu sudah punya prinsip, bahkan berkata ojo gunan, ya kan? Ojo kagetan. Dalam arti apa? Jika kamu menghadapi seseorang apapun, kamu jangan heran, ojo gumun. Wah, orangnya sakti, orangnya bukan itu. Jangan, santai saja, rileks saja. Makanya dia di sini tenang tak Pak. Ya, gitu. Satu dia punya itu soalnya. Gitu loh. Kalau orang sudah heran berarti ilmunya dia kalah. Wah, kok iso ya? Kok bisa ya? Tapi kalau orang yang sudah pandai, sudah sakti, sudah pinter, nggak heran, Pak. Mengeluarkan apapun nggak heran. Ah, sudah tahu kuncinya ini, sudah tahu dia. Siap. Mantap lah Mbah Jan. Semoga Mbah Jan tetap istiqomah. Amin, amin. Terus di jalan Allah ridho ya. Dan tidak berpaling ke yang duluan. Yang dulu udah dibuang dulu. Sudah. Siapa yang buangnya, Mbak Jan? Diri saya sendiri. Karena kuncinya ya megangnya sendiri, Mas. Iya. Ya, kita kan tahu kelemahan kita sendiri. Iya. Dulu saya itu menjalani kebal hampir 1 tahun, Pak. Di sungai. Apa itu, Mbak ya? Bertapa, jin setan suruh bersemayam di dalam jiwa raga saya. Jadi bacok ya gak tendang, Pak. Itu jenengan kebal. Sekarang masih. Mau saya buang nih. Oh, buang. Ya, Kalau dibuang itu kemana? Dibuang. ya terutama kalau saya mungkin di pinggir laut bisa. Pinggir laut. Pinggir laut bisa. Mantap. Oke guys, pokoknya doain aja terus semoga Mbah Jan ini tetap istiqomah dan bisa ngikutin jejaknya Abah terus. Amin, Sampai amin. pada akhirnya beliau juga bisa sukses seperti Abah. Amin, amin. Amin. Doakan sama-sama ya guys ya. Siap. Oke, monggo. Oke. Siap. Oke ya. Ini masih lab. Masih lab. Kita mau ke Rukyah apa stop di sini? Stop di sini Aku aja. mati ngono rono, Mas. Mbak Jan. Mbak Jan juga masuk, Mbak Jan. Saya Alhamdulillah. Terima kasih. Oh, guys. Saya mau- Terima kasih Bapak yang kita kasih rokok, Bapak. guys. Alhamdulillah, terima kasih. masih nyari saya tuh dia Samsudin tuh. Wah, kalah sektiran. Samsu sama Sampurnamil mahal ini. Ini 2 kali lipat. Ya, Ini 2 bungkus, ini 1 bungkus. iya. Kalah sakti saya. Ini bukan modal ngomong, tapi Ya, modal modal duduk ngomong. tok. Ya, terima kasih. Terima kasih. Semoga Bapak rezekinya banyak. Amin. Selalu diberi kesehatan. Amin. Usahanya lancar. Usahanya lancar. Beliau ini pengusaha. Oh iya ya. Sehat badan. Sehat. Alhamdulillah. Orang yang bisa menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, balasannya lebih akeh, Mas. Rezekinya lancar. Dia memberi rokok bagian Samsu, rezekinya 80.000 Samsu. Amin, amin, Asalkan amin. dia ikhlas. Karena Tuhan itu maha tahu, Mas. Tuhan itu maha tahu segalanya. Umatnya tahu, oh ini orang baik, tak kasih jalannya baik, tak kasih rezeki yang baik. Seperti itu. Memang kita ini dihidupkan khairun nas atfahum lillah. Sebaik-baiknya manusia bagaimana bisa menjadi manusia yang bermanfaat di bulan.
Kalau saya itu, Ya. kalau saya udah memberikan sesuatu sama Nah, itu ikhlas kali dari tanah. Alhamdulillah. Apalagi orang saya udah ngasih terus dibalikin lagi. Nah, ini kan saya pakai. ya. Kalau saya gitu. Begini Pak, saya memberi gambaran sedikit boleh Pak? Iya. Boleh Bajan, boleh. Panjenengan misalnya memberi barang seseorang Iya. ke siapapun, ibarat sampai itu membuang air besar. Seseorang kalau habis buang air besar tidak membayangkan tadi warnanya apa, panjangnya berapa, kan enggak, lupa. Usahakan ikan itu lupa Pak. Bahkan tidak ingat saya tadi memberi siapa, tidak ingat. Itulah fungsi dari keikhlasan. Tetapi kalau sampai mengingat, wah, kayak gak ono aku baca nggak bisa ngerokok, jangan. Itu maaf ya Pak. Iya. Sebelumnya tapi saya percaya Bapak tidak seperti itu. Saya percaya. Maka dari itu, orang kalau orang Jawa Pak ya bilang, ora oleh ngengkok sak kabeh kahanan dulu. Masuk. Itu orang Jawa. Oh, Jadi masuk. kalau di bahasa Indonesia kan, seseorang tidak boleh mengakui harta dan benda pada dirinya, karena semua itu hanya Titipan. Ya seperti itu. Makanya nggak boleh Pak kita memberi seseorang, tetapi hati kita gandoli katakan nggak ikhlas, nggak boleh. Sampai amal 100 juta, terus saya amal 1.000 rupiah, tapi saya ikhlas, ya menang saya Pak. Iya. Seperti itu. Nah, kunci dari keikhlasan itu dari mana? Pertama harus belajar Pak. Kita ngamal pertama 2.000, jangan langsung 100.000. Kalau sama langsung 100.000, wah masa 100.000 buat beli rokok, kenapa tak masuk tak amal, kan begitu. Tetapi kalau sampai dari dasar 2.000, besoknya naik 5.000, nanjak ikhlas Pak. Memang semua itu cukup pembelajaran, gitu loh. Makanya kalau sampai saya lihat ya, berikan rokok ini, sebelumnya sampai itu juga seorang pemberi. Karena apa? Memberi atau memberi pertolongan itu ada kelasnya Pak. Kalau orang Jawa, asor masih komon, ada kelasnya Pak. Belum lah apa 8 menit. Memberikan sesuatu kepada orang tapi ada pamrih, itu bagus, tapi kurang bagus, ada tingkatannya. Tetapi nanti kalau ke tingkat paling atas, namanya luhur, itu memberikan sesuatu barang, yang memberikan tidak tahu yang menerima tidak tahu yang memberikan. Satu contoh misalnya, suatu sungai ada untuk orang-orang itu mandi, sampai naruh di situ tidak ada alat untuk mandi, sampai taruh, nggak ada orang satupun sampai naruh, tetapi ada orang mandi, wah ada untuk alat mandi, itu loh yang berarti sampai urusannya sama sana, nggak sama orang-orang ini, gitu loh. Ada kelasnya Pak, menolong itu ada kelasnya. Bentar lagi tak ke Samsudin kok boleh aku kayak apa? Siap. Cuwinta ya bahasa ini. Sayang sama Bajan apa ya? Winta, mau dirangkul kadang keriau udah. Dia artis Mbak. Artis. Padahal dia kaya, uangnya miliaran dia. Saya nggak punya uang, rokok aja dibeliin. Tapi dia memandang bukan casingnya, bukan casing dari Bajan. Apa yang saya katakan, apa yang dia lihat, itu ya lebih berharga gitu loh. Kalau Samsudin begitu. Makanya mumpung saya ada di sini, silakan tanya. Bajan bukan settingan loh. Keluhan sampean apa, permasalahan keluarga sampean, solusinya gimana? Ini loh Bajan. Bukan saya merasa jago, enggak. Fakta ini. Nah, pengada monggo tanyakan. Tanyakan silakan. Nah, biasanya kan pakai masker, rambutnya palsu. Jika kehidupan Anda kurang baik, jangan kamu melihat orang lain, lihatlah diri kamu sendiri. Apa kekuranganku? Apa kesalahanku? Itu. Ojo nyalahno wong. Wah, warungku sepi jangan-jangan digawe wong. Nah, Loh, gak boleh. Karena kamu merasa baik, barang jelek nggak bisa masuk Pak. Dibuat tapi nggak bisa, karena kebaikan Anda. Itu loh. Salat ya Mbak? Melu jamaah. Nanti maghrib aja Mbak. Imami. Maghrib
Ngimami bisa, saya bisa kok ngimami. Kalau orang-orang ini percaya. Sebisa saya loh, saya disuruh. Coba Berarti kan nggak salah saya. ngelanjut yang kemarin. Surat ikhlas nggak mau saya. Ya itu, ntar bacanya habis sama kan terus satu ikhlas Bentar gimana? ya, saya jelaskan dalam surat ikhlas ya. Ini sok keminter sedikit ya. Misalnya puluh hakat atau sobat dalam jadi puluh hakat kan begitu. Itu artinya kan Pelan-pelan toh, Mbah. Tuhan itu Allahu tidak ahad, Allahu samad, ya lah. lam Artinya yalid saja, wa lam artinya yulad, saya tahu, artinya wa lam saja. yakul lahu kufuwan Tuhan ahad. itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu kan tidak Masuk. perempuan dan tidak laki-laki seperti itu. Terus saya mau tanya harus sampai, menurut sampai itu seperti apa? Gak lanang, gak wedok, juga diperanakan seperti apa? Kan nggak bisa berangkat apa? Kalau orang Jawa itu bilang sesebutan sing ora kena kasebut. Sama bisa mengatakan Allah, tapi sama tidak bisa menunjukkan Allah seperti Allah. Betul nggak? Saya cuma di dalam Nah, yang tahu sama dewe. Gitu loh. Dalam kandungan surat Al-Ikhlas menurut saya begitu. kalau kita disuruh membuktikan menunjukkan siapa yang perkara alat ya. Ya. Misalkan suruh membuktikan, ini kan ada alat, mana alatnya gitu kan. Kita jangan mencari alatnya ini, tapi carilah yang menjadikan alat ini. Iya. Satu contoh misalnya, sampai bisa menyerupai atau menggambarkan seseorang alat dari sifatnya, paham? Dia maha pengasih, maha penyayang, sama juga ngono. Dari situ sampai seperti Allah, diarani manunggale kawula Gusti. Tunggal. Menyatu dalam diri kita dengan Tuhan. Itulah. Karena apa? Kamu bisa menirukan sifat-sifatnya. Itu bisa. Sama ngomong juga bahaya. Gak selamat teman. Sama sekali ngomong bahaya karena ucapan kamu itu bukan ucapan kamu sendiri, tapi ucapan Tuhan. Karena saking menyatunya, Pak. Gitu loh. Itu ucap piro pribadi. Kalau orang Jawa bilang Urat leher dan lehernya masih ada antara, tapi Tuhan dan manusia tidak ada antaranya lagi. Berarti bersatu. bacaan semua di sini. Tanya. Silakan tanya sebisa saya jawab. Saya bukan merasa pandai, merasa pintar enggak. Tapi yang saya katakan apa yang pernah saya alami. Jadi saya pasti bisa merasakan. Asalkan dilakoni, ditindakan. Melakukan tindakan maksudnya. Jangan mendengarkan saja. Nggak bisa itu. Karena hubungannya dengan rasa. Sesuatu yang saya ucapkan ini saya gambarkan nggak bisa. Lain kalau sama ini rokok, sama tahu semua rokok. Tetapi kalau Mbak Jan ngomong, itu harus dilakukan. Dari dilakukan nanti punya hasil. Oh ternyata ini, kan begitu. Ternyata melakukan kebaikan ya hasilnya begitu seperti ini. Begitu loh maksud saya itu. Oke, Pak Jan. Ya, Oke. terima kasih. Nang kono kan boleh ya. Oke, Pak sahabat, jadi seperti itu yang disampaikan oleh Pak Jan. Ini kita mau masuk. Ya. Sampun. Kota, ini kok. Masuk. Nggih. Jam meneh, Mbah. Napa? Berapa jam meneh? Nggih. Berapa jam? 17:30. Ini mau persiapan Pak Jan. Udah di dalam ya. Pak Jan mau persiapan sholat maghrib ini. Oh, Besok pulang dulu. Kan jadi imam kan. Oke guys, salat maghrib dulu ya. Kita sudahi dulu perjumpaan kita, insya Allah nanti kita sambung kembali. Kadang nang kono, kadang nang kono. Maaf kalau ada salah-salah kata, yang salah kata kita pribadi. Ya, nanti ini masih ketemu aku Subhanahu. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.